Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ustadz Irfan Maulana. Kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita tentang sejarah kebudayaan Islam. Setelah pekan lalu kita membahas tentang sejarah berdirinya dinasti Bani Abbasiyah, kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu tentang tokoh ulama dalam perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Nah, banyak sekali para ulama yang lahir pada masa dinasti Bani Abbasiyah, terutama pada masa era keemasan Islam. Nah, diantaranya yaitu ada beberapa ulama yang ahli di bidang ilmu hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan Imam An-Nasa'i serta Ibnu Majah. Kali ini kita akan membahas tentang ulama yang ahli di bidang ilmu fikih atau biasa kita umat Islam menyebutnya yaitu ulama mazhab. Baik, kita lihat materinya, yaitu sekarang kita akan mengenal tentang biografi 4 imam mazhab dan metode hukum Islam. Ada siapa saja? Yang pertama, sebelum kita mengenal 4 ulama tersebut, kita harus membahas atau kalian harus mengetahui apa yang dimaksud dengan madhab. Lihat, madhab ini berasal dari bahasa Arab, yaitu madhab, artinya yaitu jalan yang dilalui. Dalam istilah Islam, madhab adalah metode atau metodologi yang digunakan oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum Islam dari sumber utamanya yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi madhab ini bukan agama baru. Jadi mazhab itu ibarat pintu gerbang untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar. Karena kita tidak bisa memahami Al-Quran yaitu dengan cara kita membaca Al-Quran, kemudian kita baca terjemahannya dan kemudian kita pahami sendiri, atau kita membaca hadis, kita baca terjemahnya kemudian kita pahami sendiri. Itu tidak bisa seperti itu. Kita harus memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para ulama-ulama terdahulu. Kemudian adapun ulama mazhab yang pertama yaitu Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, atau kita lebih mengenalnya yaitu pendiri mazhab Hanafi. Nah, Imam Hanafi ini bernama Nu'man bin Sabit. Beliau hidup dan lahir pada tahun 80 Hijriah sampai 150 Hijriah. Nah, ini adalah ulama fikih yang pertama. Nama lengkapnya yaitu Abu Hanifah Nu'man bin Sabit Al-Kufi. Dia lahir di kota di Kufah di Irak. Beliau dikenal sebagai ulama yang cerdas dan ahli logika atau rasional. Julukan Imam Abu Hanifah yaitu Imam Al-Azam atau artinya ulama besar. Nah, metode utama yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah yaitu menggunakan ra'yu, yaitu logika atau kias, karena saat itu di Irak banyak persoalan baru yang butuh solusi cepat. Nah, karya yang terkenal yaitu Fikih Akbar. Mazhab ini sangat teliti dan rasional, yaitu Imam Abu Hanifah adalah ulama mazhab pertama. Bahkan beliau ini hidup pada masa dinasti Bani Abbasiyah, yaitu pada masa Khalifah Al-Mansur, yaitu khalifah dari Bani Abbasiyah. Kemudian yang kedua yaitu kita akan mengenal dengan yang namanya Imam Malik bin Anas atau Imam Maliki. Nah, ini pendiri mazhab Maliki. Malik bin Anas ini hidup dari tahun 93 Hijriah sampai 179 Hijriah. Nama lengkapnya yaitu Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Haris Al-Ghaiman bin Jusail bin Amr bin Al-Haris Asbah. Nah, lahir dan wafat di Madinah. Beliau tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali untuk haji. Nah, julukan untuk Imam Malik ini adalah Imam Darul Hijrah. Nah, metode yang digunakan Imam Malik yaitu yang sangat berpegang pada hadis dan amal ahli Madinah, karena menurutnya kebiasaan penduduk Madinah itu dianggap sebagai warisan langsung dari Nabi. Adapun karya Imam Malik bin Anas atau Imam Maliki ini yaitu Kitab Al-Muwatta.
Nah, kitab Al-Muwatta ini disusun oleh Imam Malik itu selama 40 tahun. Disusun selama 40 tahun dan beliau menerima hadis lebih dari 900 ulama ahli hadis yang 600 yang 600 diantaranya yaitu dari kalangan tabiut tabiin dan 300-nya dari kalangan tabiin. Dan kitab Al-Muwatta ini sudah diajukan oleh ulama ahli fikih di Madinah sebanyak 70 orang. Kemudian yang ketiga, imam mazhab yang ketiga yaitu Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i namanya adalah Muhammad bin Idris. Dia lahir tahun 150 Hijriah sampai 204 Hijriah. Nah, Imam Syafi'i nama lengkapnya yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Sa'ib bin Abu Yazid bin Hazim bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay. Nah, kalau kita lihat dari nasabnya ini Imam Syafi'i ini masih terhubung dengan Abu Muttalib dan Abu Manaf. Artinya Imam Syafi'i ini terhubung dengan Rasulullah, bertemu di Abdul Manaf. Nah, beliau lahir di Gaza, Palestina. Beliau adalah keturunan Quraisy. Belajar kepada Imam Malik di Madinah. Artinya Imam Syafi'i ini merupakan murid dari Imam Maliki tadi yang kedua. Kemudian julukannya Imam Syafi'i ini adalah Nasirus Sunnah, artinya pembela sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Nah, metode utama yang digunakan oleh Imam Syafi'i yaitu menggunakan nakli, yaitu dalil teks atau hadis, dan akli, dan juga menggunakan logika. Nah, bahasa hukum yaitu qaul qadim, pendapat lama di Baghdad, dan qaul jadid yaitu pendapat baru di Mesir. Adapun karya terkenal kitabnya Imam Syafi'i yaitu yang di bidang hadis yaitu ada Al-Um dan Ar-Risalah yang di bidang sirah atau di bidang sejarah. Lanjut, ulama mazhab yang keempat yaitu ada Imam Ahmad bin Hambal, atau kita lebih mengenalnya dengan atau pendiri mazhab Hambali. Nama lengkapnya yaitu Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin As'ad al-Mawazi al-Baghdadi. Nah, beliau lahir di Baghdad yaitu di Irak. Beliau adalah murid utama Imam Syafi'i. Nah, dikenal sangat teguh memegang kebenaran. Jadi Imam Ahmad ini merupakan murid dari Imam Syafi'i. Nah, karakternya Imam Ahmad bin Hambal ini sangat hati-hati dalam berfatwa dan menolak menggunakan logika jika ada hadis, meskipun hadisnya dhaif atau lemah. Nah, ujian, pernah dipenjara karena menolak paham Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Jadi Imam Ahmad bin Hambal ini pernah dipenjara oleh kelompok Mu'tazilah karena mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Adapun karya terkenal dari Imam Ahmad bin Hambal yaitu Kitab Al-Musnad, yaitu kumpulannya 40.000 hadis. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ini merupakan ulama yang sangat kuat hafalannya. Bahkan diceritakan bahwasanya Imam Ahmad bin Hambal ini memiliki hafalan hadis lebih dari 1 juta hadis. Lanjut, ringkasan perbedaan dari 4 imam tersebut yaitu yang pertama Imam Hanafi, yaitu dia menggunakan logika dan kias atau ra'yu, yaitu Imam Maliki dia lebih mengutamakan amalan dari penduduk Madinah karena amalan yang dilakukan oleh penduduk Madinah merupakan warisan langsung dari Nabi Muhammad. Ke Imam Syafi'i yaitu kombinasi antara hadis dan logika. Adapun Imam Hambali yaitu hanya menggunakan hadis murni atau tekstual. Nah, adapun persebaran mazhab saat ini antara 4 imam tersebut yaitu yang mazhab Hanafi ini biasanya di negara seperti Turki, Pakistan, India, Asia Tengah. Nah, itu paling banyak pengikutnya di negara-negara tersebut. Adapun mazhab Maliki ini tersebar banyak yang menggunakan mazhab Maliki yaitu di Afrika Utara, Maroko, Tunisia, dan Aljazair. Nah, kemudian Imam Syafi'i yang menganut mazhab Syafi'i ini biasanya di Asia Tenggara seperti kita di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, Mesir, dan Yaman. Adapun mazhab Hambali yaitu penganutnya banyak di daerah Arab Saudi, di Qatar atau di Jazirah Arab. Nah, jadi ketika kita nanti datang ke negara-negara lain dan melihat ada amalannya yang berbeda dengan kita, jangan karena kebodohan kita mudah menyalahkan orang lain. Karena mungkin saja mereka itu berbeda mazhab dengan kita.
Nah, jadi kesimpulannya, jadi perbedaan adalah rahmat. Nah, prinsip Imam Syafi'i dalam perbedaan ini yaitu pendapat kami benar tapi mengandung kemungkinan salah, atau pendapat orang lain salah tapi mengandung kemungkinan benar. Itu mengenai perbedaan pendapat menurut Imam Syafi'i. Jadi jangan sampai karena kita berbeda pendapat kita mudah menyalahkan orang lain. Nah, kita harus saling menghormati atau tasamuh meskipun berbeda mazhab. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang ulama yang ahli di bidang tafsir seperti Imam Ibnu Katsir dan Imam At-Tabari. Nah, sampai ketemu lagi nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.